misalnya gue harus cuma punya satu mobil, ya pilihan gue Avanza. Satu, gue bisa niaga, gue bisa bawa barang, bisa kirim-kirim barang, keluarga gue naik, ya setidaknya nggak panas lah kita bilang. Realistis dong kita ngomong. Lalu kau bilang, oh gue pakai Corolla Grid supaya lebih culture. Menurut kau nggak ada makanan, aku mau lihat kau culture nggak? Kau ngomong lah sama aku coba. Lu kalau beli Corolla Grid 55 juta, lu ngerapin 30 juta. Potong telingaku kalau bisa bener anjir. Iya sih. Ngomong Vios, Camry udahlah janganlah. Avanza the best. Kita ngomong. Oke, ketemu lagi dengan gue bareng Kojeki di konten selanjutnya. Jadi teman-teman, di konten sebelumnya gue udah ngobrol sama Kojeki di part 1. Wah, itu seru banget pembahasannya, lu bisa tonton juga. Nah nih, thumbnailnya gue cantumin. Kok gimana, sehat kok ya? Sehat dong. Alhamdulillah ya. Sama lagi. Baju yang sama, lokasi yang sama, waktu yang sama. Oke kok. Next ke pertanyaan yang udah gue susun lagi nih kok ya. Boleh kok ya? Let's go. Oke, nah ini Kojeki ada pertanyaan kayak gini kok. Kojeki untuk daily, Kojeki lebih pilih mobil bensin atau mobil diesel? Kalau gua, daily tergantung budget. Gitu. Kalau budget lu pas-pasan, ya pasti bensin. Ya. Kalau budget lu agak tinggi, let's say di atas 150, ya bisa diesel. Kenapa? Bensin di bawah harga 150 udah pada NA kan? Benar. Begitu turbo, lu kalau NA, Panther lu mau ngegas 80 getar pantat kau. Lu mau bikin 80 gak getar, bos pam lu ganti. Iya logika dong, intake-nya lu ganti. Gardan final gear lu ganti. Synchronize lu ganti. Master couple lu ganti supaya empuk. Udah pasti 150 manual lah, kau mau beli Harmatic lagi, mimpi. Turbo oblak, siap-siap lo beli turbo Cina 4 juta. Gas agak lama, boost dikit, diganjel, jebol. Nah itu. Terakhir yang lu pakai itu udah dikujukul kok ya? Yang Panther kemarin itu kok? Oh itu laku harga tinggi. Udah laku itu kok ya? Udah. Langsung kalau gue setiap bangun mobil tuh selalu ada yang nungguin, selalu. Gitu? Selalu. Panther mungkin bisa bilang Panther paling mahal tuh, 450 juta. 4,5? Bukannya kalau nggak salah di atas 200 kok? Iya, udah langsung dibeli itu. Langsung dibeli, 450. Gue lihat tuh. Pekan baru mobilnya. Pekan baru ya? Wah, gokil. Kok pertanyaan selanjutnya nih kok. Kojeki, kalau mau modifikasi mobil diesel, kira-kira mobil apa yang diambil? Mau modifikasi? Innova. Oh, Innova ya? Iya. Nggak usah pusing suspensi lagi. Fortuner suspensi lu banyak banget yang harus ganti. Gitu ya? Harus ganti stopper lah. Habis itu harus ganti cowak sasis lah kita ngomong. Habis itu untuk shockbreakernya ada persamaan beberapa brand supaya bisa dapat yang bagus. Kalau enggak mobilnya lompat dangdut. Orang bilang, mobil gua ceper, cakep jalan sap. Pasti bantingannya empuk kok. Empuk, kau jalan di tol lah di 80 lah ngomong sama aku. Kalau enggak kau kepik lo. Keluar gak usus kau gitu. Realistis kan kita ngomong. Iya. Kok sebenarnya kalau yang kayak cumi-cumi itu tanggapan lu gimana sih, Dok? Cumi-cumi. Ada yang kayak ngapain sih gitu-gitu? Sebenarnya cumi-cumi kan awalnya pencetusnya gua juga ya. Ya diesel gua naikin, lampu gua pertama kali gua juga naikin. Sekarang mereka udah terlalu sebenarnya berkreasi. Kreasinya udah gila-gilaan. Tahun 2021 sampai 2024 gila-gilaan banget. Beberapa grup udah bikin sampai gila-gilaan banget. Nah, sekarang sama dengan JDM 2025, 2026 ya mereka perapian. Mereka ngerapiin, oh ini yang over nih, tapi gue bisa ngerjain sampai sini. Pembuktian dirinya udah cukup lah. Tinggal saatnya lu ngerapiin nih, propernya mana? Yang menurut lu yang cocok sesuai kebutuhan tuh yang mana? Saat-sana doang. Kalau dibilang kalau asap banyak orang suka ya yang punya mobil sekarang kayaknya nyesel semua kok. Injektor kayaknya pada balik standar. Kalau enggak balik ke Denso, nggak pakai yang Thailand lagi. Harusnya gitu sih. Iya. Gitu. Nah itu pertanyaan selanjutnya Kojeki. Apa mobil impian Kojeki yang sampai saat ini belum kesampaian? Ada nggak sih? Ada lah. Apa itu kok? Ferrari 458. Ferrari 45 tahun berapa itu kok? 2012. Oh 2012. Itu impian gue. Kalau gue ada istri gue di belakang pasti dia maki. Semua mobil impian kau katanya. Apa yang enggak? Begitu kau pakai nggak sampai 2 jam kau jual. Anjing kau. Gitu pasti istri gue. Tapi kalau tanya impian aku Ferrari 458 gue pengennya. Gitu. Gue pengen cari yang bagus lah. Itu kenapa ada pernah histori kah? Iya waktu mobil itu. Gue main supercar tuh 2011 ya. 2011 sampai 2015. Zaman itu gue cuma bisa pakai Gallardo, bisa pakai Bumblebee. Camaro, gue liat teman-teman gue pakai 458 suara knalpotnya ngelengking kan. Nah itu pengen ngerasain. Sampai terakhir bawa Porsche. Iya. Kayaknya nggak gini deh yang gue pengen tuh Ferrari gitu. Beda.
Iya. Pride-nya lah namanya. Medan kan ya kan. Wih, yang penting patahe, pantang tak top ya kan gitu. Udah gitu. Oke, Kojeki. Next pertanyaan nih. Kojeki, menurut Kojeki mobil Toyota Avanza terbaik menurut Kojeki generasi yang mana? 2007. 2007 ya? Karena dia tuh kalau nggak salah setiap generasi beda part number nggak sih? Iya. Nah itu emang apakah ada, menurut versi lu kok ya, itu ada kekuatan tersendiri kah? Apa yang memang ya si Toyota bikin aja gitu part number yang baru? Karena zaman 2007 zaman gue masih jadi cacing jalanan. Jadi gue kalau ngelihat tuh Avanza warna hitam atau warna silver, diceperin, gitu. Ceperin pakai velg ring 15 ban tebal. Jalan belakangnya lampunya bukan di smoke loh. Yang warna merah, kan dia merah panjang gini. Dimerahin semua. Ganteng nggak sih? Itu sih. Karena waktu itu gue nggak bisa beli. Gue nggak sanggup beli. Menurut gue, dan itu tarikan belakang kan. Nah menurut gue itu terbaik. Koplingnya juga paling enteng. Makanya sampai sekarang orang bilang, kopling gue keras nggak? Enteng lah kayak Avanza. Kan semua orang rata-rata bilang gitu kan. Nah itu pertama kali mobil baru keluar koplingnya enteng tuh itu. Di Gen 1 kan ya? 2007. Itulah menurut gua Avanza. Kok kalau misalnya bicara mobil badak gitu ya, kok Avanza kan kayaknya identiknya mobil badak, wah Avanza udah loh, kayak gitu mungkin identiknya orang-orang bilang. Nah karena penggerak belakang gitu ya. Kalau komentar lu ngomongin mobil badak gitu, penggerak depan sama penggerak belakang clear gitu. Penggerak belakang udah emang better, depan tuh memang banyak. Iya, tapi maintenance-nya lebih mahal kalau penggerak belakang. Lu harus ganti silang 4. Gua nggak tahu di Jakarta bilang apa. Kalau kita bilang silang 4 yang di daerah Gardan. Gardan tuh. Ya, yang silang 4-nya, terus untuk minyak gardan yang sering orang lupa, itu kan maintenance lagi, satunya lagi. Ya kan? Habis itu kopling lu harus bener banget, kalau enggak ya jeduk. Tapi kalau ditanya gua, budget, misalnya gua harus cuma punya satu mobil, ya pilihan gua Avanza. Oh gitu ya? Pilihan gua Avanza. Kalau gua memang ibarat ya terpuruk kayak kita bilang ya. Gua harus punya satu mobil ya pilihan gua Avanza. Avanza. Satu gua bisa niaga, gua bisa bawa barang. Bisa kirim-kirim barang, keluarga gua naik ya setidaknya nggak panas lah kita bilang. Realistis dong kita ngomong. Iya sih. Lalu kau bilang, gua pakai Corolla Grid supaya lebih culture. Menurut kau nggak ada makanan, aku mau lihat kau culture nggak? Kau ngomong lah sama aku coba. Itu dong logikanya. Ya sekarang Avanza tahun 2007, 80 juta dapat nggak sih? Iya, kurang lebih segitu nggak sih? Iya, 80-70 juta. Lu kalau beli Corolla Grid 55 juta, lu ngerapin 30 juta. Potong telingaku kalau bisa bener anjir. Iya sih. Ngomong Vios, Camry udahlah janganlah. Avanza the best. Kita ngomong. Kalau budget kau ada lebih lagi ya beda. Kalau kayak sekarang orang gue punya, kan sekarang udah ada kredit ya kita ngomongnya. Ya mungkin lu bisa ambil mobil listrik kali. BYD M6. Apa sih pesaingnya? Iya kan? Betul. Gak ada pilihan. BYD Atto One tuh laris manis juga tuh. Gue bingung tuh kok. Iya. Asli loh. Gokil ya. Maksudnya gue ada beberapa teman-teman yang ya bergerak di jual beli mobil gitu ya. Anjir, gue lagi sepi banget ya. Tapi tuh BYD Atto One kenapa laris manis ya? Gue bingung, masyarakat daya serapnya kurang. Tapi kok kayaknya itu laku aja. Orang pada lari ke sana semua. Nggak usah jauh-jauh lah, sekarang ke showroom jualan. Kalau bapak-bapak yang datang pasti males mereka. Kalau ani-ani yang datang pasti mereka seneng. Wih, jualannya tinggi nih katanya, gengsi nih. Ani-ani udah pasti beli Atto One semua. Hari ini dia pakai Atto One, besokannya udah cupang semua nanti. Kok berarti kan masyarakat Indonesia nih dia butuh keren kali ya. Gimana tanggapan lu kok? Kalau sekarang keren lah, kalau keren tapi harganya masih worth it kali ya. Mungkin harga mobil yang lain mungkin masih belum worth it menurut masyarakat Indonesia, sehingga Atto One itu cukup. Kalau sekarang orang udah jatuh ke fungsional sih. Dia kan udah Instagram, YouTube kan gampang buka kan. Orang udah pikir ya udah cari fungsional dulu deh, nggak usah gaya dulu deh. Mobil Cina bodo amat dah. Yang harga terjangkau, gue survive fiturnya kaya dengan fitur. Iya, kalau mindset gue survive dulu dengan 7 tahun, sehingga gue dapat duit, gue mau mobil apa gue baru bisa beli. Kalau mindset gue begitu ya, gue beli Atto One. Kayak gitu. Kalau gue punya budget lebih lagi, gue mau kerja, ya mau nggak mau, gue nggak ada uangnya, gue kredit buat beli M6. Mobil itu cari uang buat ngelunasin kredit, ini kan sering kan dengar omongan begitu. Nah, di sela-sela ini kalau Jeki, gue pengen kasih challenge lagi, boleh kok ya? Boleh, gas aja. Challenge-nya adalah jawab cepat nih teman-teman. Kita challenge Ko Jeki. Ada 5 pertanyaan jawab cepat Ko Jeki. Boleh. Nomor 1 adalah mobil tua lokal apa yang pengen banget Ko Jeki pelihara? Mobil tua lokal yang gue pengen banget pelihara, Cherokee kali ya. Oke. Belum pernah punya gue. Ya.
Pertanyaan kedua, sebutkan satu mobil listrik terbaik versinya Kojeki. M6 tuh, the best. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mobil apa yang kurang asik buat dimodif? Mobil apa yang kurang asik buat dimodif? Stargazer loh. Oke. Maaf ya Hyundai ya. Meskipun aku pernah kerja di Hyundai. Oh gitu ya? Kayak planet modelnya. Jelas aku lihat ya. Pusing kali lihat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lebih suka mobil bensin, diesel, hybrid atau listrik? Listrik. Oke. Pertanyaan terakhir adalah, bicara mobil retro lokal, mobil apa yang paling favorit buat Kojeki? Retro lokal. Teman-teman pasti harapannya itu gue jawabnya Corolla kan katanya kan. Starlet mungkin ya. Starlet, gokil. Starlet luar biasa. Starlet tarikan depan lari 170, kenceng banget gitu ya kan. 180 oke, radiator bocor. Kayak gitu. Starlet atau Civic Nova deh, 2 biji lah. Oke, Civic Nova. Civic Nova dudukannya lebih enak daripada Estilo. Coba teman-teman komen. Masa sih? Lebih enak mas. Bukan agak sempit ya? Kayak Nova tuh gede. Kayak dia kayak go-kart begitu lu bawa tuh kaki bisa naik begini. Iya. Cakep, dudukannya ceper gitu. Pas kan kayak kita semampai kan, meter tak sampai kan. Oke. Tapi apa namanya Estilo ya? Estilo ya. Overprice. Oke, ya kalau Estilo harganya bisa melambung tinggi itu tuh gila tuh, gue pengen juga tuh punya Estilo. Janganlah mas, beli yang lain mas. Kenapa kok? Kepala deh. Mau gue hitungin cengginya nggak? Lu beli Estilo bahan deh murah banget, 180 juta. Iya. Restorasi 100 juta. Bengkel pinggiran ya kita ngomongnya 1 juta, 200-an. Lu beli Nova, lu lempar lagi 200 juta. Lebih cakep daripada Estilo. Iya sih. Estilo belum lagi lu ikut komunitasnya, mobil lu Spoon atau Mugen? Sebenarnya kalau gue tanya, apa bedanya sih Spoon sama Mugen? Apa sih? Barang gua rare. Itu rare bisa dimakan nggak? Bisa dijual beli nggak? Jatuhnya apa? Bodoh-membodohi lo. Oke. Iya. Logikanya aja. Lu bangun mobil itu sekenceng apapun Estilo segala macam. Kita anggap ngomong ya, lu masukin K20, K24, lu pakai harian ya. Kita bilang lu pakai harian, lu habisnya udah 600-700 juta. Sama Evo standar lu putus. Evo standar ya literally datangnya udah turbo, dibawanya juga lebih enak meskipun lu di depan lah kita bilang, mobil lu lebih kenceng. Kastanya tuh beda. Kastanya itu beda. Nah, lu mau modifikasi, gue suka modifikasi. Modifikasi kita lihat kemarin di IMX, kurang pol apa itu Estilo? Kurang mahal apa semua? Semua mahal-mahal. Semua ngepol-ngepol. Bahkan bangunnya bisa lebih mahal dari S7 gua. Tapi apakah ditanya value for money? Enggak. Tapi kalau ditanya emosi atau egonya ya dapat. Ya mungkin dia pengen Honda Boy, zaman dia nggak kesampaian. Tapi kalau dibilang apakah harus dibeli? Enggak. Menurut gua. Apa yang kejar? JDM lu kejar sekarang apa? Autentiknya, ya kan? Iya. Rasa G-force-nya. Apakah Honda ada G-force-nya? Suara VTEC-nya tet dan gitu doang. Emang berasa? Logika lah kita ngomong. Iya. Lu bikin Extreme segala macam, bisa nyala AC nggak mobil lu? Iya. Bisa dibawa jalan nggak? Kopling lu bisa lepas halus nggak? Bisa setengah nggak? Panjang. Jadi kalau misalnya gue simpulkan, berarti lu walaupun idealis membangun mobil, restomod gitu ya, restorasi dan modifikasi yang lu lakukan adalah selalu pakemnya ini juga harus mobil value for money nih. Iya, jangan bodohin diri sendiri. Kayak gue bangun S2000 gue meskipun champion ya, champion di beberapa event semua memang top lah, semua orang ngakuin. Ya buktinya mobil itu di Mandalika bisa cetak waktu terbaik. Selesai kan? Meskipun udah pindah tangan sama Mas Hilman, yang beli cetak waktu terbaik di Mandalika. JDM kalian mana yang kontes bisa main Mandalika? Fungsional gitu ya. Mobil gue semua bisa masuk track. Itu. Iya. Kok lu tuh suka banget ini ya? Memicu adrenalin banget ya? Iya, gue suka itu. Gue suka challenge diri gue sendiri, dan gue suka itu. Gue nggak pernah mau keluar uang bodoh. Jadi misalnya gue ketipu orang nih, orang anjing nih gue ditipu segala macam. Kalau gue mikirnya tuh, gue kok bodoh banget ya. Gue harus belajar nih, cara dia, motifnya itu gimana, metode dia itu gimana. Nah, gue belajar tuh dari sana. Kayak gitu, mindset lah jatuhnya. Iya. Terus apa namanya? Gue mau nanya nih randomnya gue nih kok. Modifikasi pol-polannya yang lu sesuai expect mobil yang mana kok? Selama ini? Restomod yang lu pernah lu lakukan. Pol-polan dan ini nih. Gue banget udah nih. Semua mobil gua tuh gua banget sih. Gitu? Semuanya. Semua mobil gua begitu. Karena kalau mobil gua nggak ada yang ya udah ini lebih cukup. Nggak selalu nggak kayak gitu. Pernah. Karena bagi gua tuh showtime itu cuma sekali. Bangun mobil itu cuma sekali. Dan gua nggak ada bangun mobil kedua kali, ketiga kali nggak ada.
Oh gitu ya. Begitu gue udah keluar, ya udah mobil ini sampai rusaknya begitu udah. Gitu. Iya. Paling gue kayak servis mesin ya itu wajar lah ya. Ganti metal, ganti apa ya itu. Tapi untuk layoutnya, untuk tampilannya udah pasti itu terus. Karena mobil itu dikenal ya begitu, nggak mungkin lu rubah. Kayak lu terkenal nih. Iya. Denkus terkenal, Denkus channel begini. Begitu lu udah naik ke atas, nggak mungkin lu jadi Deddy Corbuzier kan? Iya. Ya kan tetap Denkus dong, paling kita pakaiannya lebih rapi, lebih bersih, gitu doang. Iya. Bedanya gitu. Itu mindset gua ya. Kalau orang lain gua nggak tahu. Kok terus misalnya penonton nih ya, misalnya nonton di channel gua misalnya gitu ya, ada Kojeki, wah kayaknya gua ada nih budget, pengen dong dilakukan restorasi dan modifikasi oleh Kojeki. Itu prosesnya kayak gimana kok? Waduh, susah. Nanti gue jelasin benernya itu maksudnya lu boleh-boleh aja kan? Misalnya enggak juga sih, gue nggak terima umum, Mas. Oh gitu. Jadi gimana kalau kayak gitu? Ya kalau gue orangnya pas, cocok baru gue terima. Karena gue nggak mau ribet. Gue nggak suka mobil tanya, kapan jadi? Ini konsepnya gimana sih? Ini gue mau warna ini. Jack nanti jangan lupa ya ini, jangan lupa itu. Gue nggak suka digurui. Karena gue tuh tipikalnya tuh alpha kan. Gue nggak suka tuh dikasih track gitu, gue nggak demen. Nah, lu boleh kasih gue track barrier, tapi uang yang gue sebut lu bayar sebanding nggak dengan waktu gue. Gitu. Nah, ada satu orang berhasil ngelakuin itu VW yang gue bangun. Oh ada ya? Ada 3,5 M. 3,5 M. 3,5 M. Dengan dia bahan banget. Hancur mobilnya. Tapi sebenarnya dia sampai sekarang juga mobilnya udah jadi ya gitu aja. Dia bukan, makanya gue bilang mindset konglomerat tuh sama mindset kita tuh berbeda. Jadi mereka dari cara gue, mereka terapkan ke bisnisnya mereka. Gimana caranya sih si Jeki jualan, gimana caranya sih si Jeki memanage karyawan, gimana caranya Jeki itu bisa nge-treat customer. Nah mereka belajar dari sana. Dia buang uang 3M, apakah besar? Enggak bagi dia, karena bisnis dia itu ratusan miliar. Jadi lebih jatuhnya ke mereka belajar plannernya gue, bisnis planner. Nah gue udah di tahap sana sih sebenarnya. Iya. Sama kayak gue challenge diri gue sendiri kan, orang bilang produk yang di mobil yang paling susah dijual itu kaca film, setuju nggak sih? Produk yang sulit yang paling susah kan? Paling susah adalah kaca film. Bener nggak sih? Sekarang brand gitu banyak di Indonesia. Banyak banget. Yang sampai sekarang yang orang tahu cuma apa? Kita nggak langsung ngomong brandnya. Vikul, Lumar, Solarcat. Just It. Yang lain mana? Yang baru mana? Gue keluar punya gue, pengepul mobil. Apakah pertama gue keluar dilema? Enggak. Kenapa? Gue udah prepare. Gue beli barang dari pabrik banyak. Customer gue banyak nggak sih? Customer gue gede, banyak banget. Perusahaan-perusahaan tuh gede banget. Gue nggak takut lose. Gue fight sama dia. Once gue harus bisa ngalahin 3M waktu itu. Gue langsung sebut brandnya, karena ini bukan menjatuhkan ya. Gue harus ngalahin 3M. Begitu berjalannya waktu, gue bukan bersanding dengan 3M. Gue bersanding dengan paling atas kan. Ya. Boom. Apakah waktu itu gue takut gue rugi atau apa? Enggak. Kenapa? Ngomong kasar, barang itu nggak rugi, barang itu nggak laku pun di mobil-mobil gue kepake semua. Satu. Yang kedua, kan gue cobain tuh semua brand kaca film segala macam. Mereka yang selama ini mereka jual tuh tolak panas. Dan di kaca film gue bukan hanya tolak panas doang. Kaca film gue begitu tolak panas udah di atas rata-rata, orang udah pasang. Dia begitu udah pasang nih, anjing beda loh katanya. Begitu dia pakai lagi, dari dalamnya lihat keluar tuh dia mau 40%, 70% sama bedingnya. Itu udah nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan, Mas. Itu nilai plus belum? Nilai plus. Di konten gue jarang banget ngomong. Gue cuma bilang dari dalam tuh terang. Gue nggak pernah bilang 40-70% bahwa saya dari dalam terangnya tuh sama. Harusnya kan biasanya umumnya kan berbeda. Gue sengaja bikin itu. Nah hari ini gue buka di sini. Terus gue bilang, terus kaca film gue itu fotokromik. Pada saat siang kacanya gelap. Pada saat siang. Begitu malam dia terang kayak transparan. Fotokromik kan. Nah begitu terang tuh dari luar ke dalam bisa lihat. Dari luar ke dalam tuh tetap gelap. Kita dari dalam ke luar. Fotokromik. Jadi kan kalau siang kita silau kan. Nah begitu kita kena matahari kan gelap dia. Nah itu udah enak banget kan. Nah apakah boleh saya buka di sana? Boleh sebenarnya awal-awal. Tapi gue nggak mau. Itu namanya bisnis planner. Jadi gini, yang gue jelasin customer cuma 25%. Begitu customer terima, dia ngerasa 100%. Dia promosi ke temennya berapa persen? 120, 140%. Silent partner kan. Nah itu jalannya bisnis gue. Nah, apakah dealer-dealer semua gue tawarin? Enggak. Gue tawarin dealer-dealer kaca film, gue sakit hati banget. Ada beberapa toko di Jakarta bahkan. Ini tokonya dari cacing jalanan. Sengaja gue ngomong cacing jalanan. Nggak ada yang kenal, gue naikin nih tokonya. Memang kerjaannya bagus, gue naikin segala macam. Pada saat gue bilang, "Kok, lu jualin dong kaca film gue." Lu tahu nggak jawabannya apa? Kirim aja Jack Prestige-nya, nanti kalau cocok gue jualin. Wah anjing.
Dari sana gue nggak pernah lagi endorse bengkel. Lu perhatiin deh. Oke. Gue nggak pernah lagi. Oke, beres. Gue challenge diri gue sendiri apa? Gue kan selalu sandingin diri gue itu, gue pengen bersaing dengan Om Fitra, Om Mobi, Mas Ridwan. Itu mereka bertiga. Ide lah, 4 orang. Gue pengen, gimana caranya gue pengen di atas mereka, bukan mengalahkan ya. Gue pengen di atas mereka. Om Fitra di Vikul kalau nggak salah, atau Solarguard ya nggak salah ya. Om Mobi di Lumar, jadi kan di Wincos. Gue bawa brand gue sendiri, udah gue fight. Gue nggak mau ada collab dengan siapapun. Gue jalan sendiri. Dan biasanya orang kalau pertama kali lu punya dealer kan lu jual ke toko kaca film. Gue jual ke toko variasi punya gue. Oh gitu ya? Iya, dari toko yang sama sekali nggak tahu kaca film sampai sekarang top dealer di daerahnya semua. Dan bisa ngalahin dealer yang gede-gede. Bangga nggak? Gue bisa ngerubah ekosistem. Satu ya. Yang kedua, dulu kan kita lihat kontennya semua tentang lampu. Ya, Instagram ya. Sekarang lampu hilang nggak? Rata-rata kontennya apa? Kaca film. Udah change ekosistem. Ya kan? Gue keluar lagi dengan wiper gue keluarin dengan klakson gue. Nah, ditanya lagi. Dan harga gue kan harganya terjangkau ya. Apa gue con dari sana? Gue nggak butuh con dari sana. Gue sekarang gue lakukan tuh branding. Yang gue lakukan tuh branding pengepul mobil as a company yang gue akan jalani. Meskipun gue sekolahnya nggak tinggi ya. Tapi yang gue pengen bikin tuh orang tahu, oh ya udah produk-produk selected dari pengepul mobil udah pasti bagus. Itu gue terapkan. Nah mungkin tahun depan ya gue bisa buka satu gedung mungkin seperti kayak S Hardware gitu, pengepul store. Impian gue. Jadi setiap daerah, setiap kota tuh ada semua. Gitu ya. Impian gue begitu. Iya. Ya kan orang bilang jalaninnya susah, enggak. Kaca film Kojeki, lu ngerintisnya berapa lama? 8 jam. Serius kok? 8 jam, satu reels doang gua. Jujur lu tahu gak deh? Satu reels doang, habis itu gua keluar YouTube. Nah, gua hoki lagi, gua digandeng sama Denja. Gua digandeng sama Denja, dipercaya sama Denja. Bener-bener di head to head sama brand yang paling mahal. Ya udah, punya gua naik ke atas. Ya kan? Intinya kan orang ada masalah, lu harus selesaikan masalah itu kan. Kalau gue selesaikan masalah itu hilang, gue buat tren baru. Selesai kan? Sekarang apa? Lu kaca film yang atas. Mereka tolak panasnya 92. Mereka jual harga 10 juta. Mereka mau ikut harga gue udah nggak bisa. Secara ekonomi mereka bisa ikutin. Tapi apakah kamu siap dengan hukum sosial? Jadi selama ini lu orang coning kita banyak begitu. Begitu pengepul udah keluar harga segini, lu baru bisa turunin. Nah, begitu mereka turunin harga, masalah yang mereka hadapin itu apa, Mas? Satu, lihat dari dalam keluar, 40-70 gue bisa sama, mereka nggak bisa. Udah masalah lagi ke mereka kan? Udah, mereka baru tahu. Mereka masuk lagi barang baru. Gue keluar lagi, rupanya punya pengepul satu jenis bisa 3 in 1. Dari siang bisa gelap, malamnya bisa terang. Lu mati nggak jadi prinsipal? Masuk lagi. Nah itu namanya business planner. Iya. Itu yang gue kerjakan. Makanya kenapa orang bilang kalau brand-brand yang gue pegang tuh, ya kita bilang, gue kayak gue di audio ya, gue megangnya Alpine, Vocal, Audison, ya top dealer semua. Penjualan gue bisa gede. Kayak lampu gue dulu di Saber, ya dari brand yang orang nggak kenal sampai orang bisa tahu semua, ya itu semua ada pembuktiannya. Nah makanya kenapa gue comeback lagi di IMX, ya gue sih lihat ini masa pengepul mobil belum habis loh. Gue antara mau atau nggak mau, gue di challenge gue turun. Sampai lihat di IMS orang komennya apa di Instagram kita, Instagram orang-orang semua. Betul. Yang diposting bukan mobil-mobil yang gila-gilaan, epic comeback pengepul mobil. Itu kebanggaan terbesar buat gua. Kemarin gue bikin video short sama Ko Jeki di TikTok, gue rame juga tuh, sama di Instagram. Jadi orang pada bilang, wih si Jeki ini epic comeback gitu loh. Jadi orang pada saat lu nggak bisa ngelakuin apa-apa, orang ngomong lu omong besar mas. Ya gue belajar itu banget. Tapi begitu lu udah bisa ngelakukannya, dan ngelakukan tuh lebih dari ekspektasi orang nganggap lu suhu. Ya kan? Kayak misalnya lah, taruhan bola lah. Lu lagi menang. Ini kan gue bilang, tim ini bagus kan, menang kan gue kan. Tapi kalau lu kalah, lu ngomong apa aja lu salah. Omongan lu jadi kentut semua. Ya itu mau nggak mau. Karena gue udah ngomong, terus gue gimana pun caranya gue harus bikin, oh ini barang ini nggak salah loh. Barang ini nggak, produk ini nggak jelek loh. Gue harus buktiin. Makanya sebelum gue jalanin itu semua, gue analisis. Dan gue harus pelajarin, oh saingan gue siapa. Nah, sorry kok, dipotong kok. Ini sedikit ke ini ya, gue nggak tahu ini omongan bisnis atau apa. Kok kalau misalnya cara lu menentukan untuk pengen ngeluarin sesuatu entah apapun itu ya. Nah, ketika lu ngeluarin sesuatu boom, entah perihal modifikasi atau produk yang akan di branding apa tips and triknya kok. Jangan takut analisa
hal-hal poin-poin mandatorinya yang ini nggak akan meleset sih. Dan buktinya boom. Gini, analisa itu sebelum kamu menentukan produk kamu, sebelum kamu mendatangkan produk kamu analisa semua lawan dagang kompetitor, kamu, kompetitor. Setelah kamu analisa semua, kamu udah menentukan produk, pasang mata kuda. Nggak usah lihat kompetitor lu lakukan apa, tutup mata semua. Oh, itu yang lo lakukan? Iya, itu yang gue lakukan. Sampai sekarang lu bilang, tapi kan maksudnya biar ini ada. Nggak mau. Oh, jangan ya. Begitu gue udah masuk produk gue terbaik, is the best. Oh, hasil dari analisa tadi dulu. Iya dong. Oke. Itu kan gue udah berjudi kan. Oke. Gue udah gambling buat itu semua. Barang gue udah datang. Yes. Gue lihat kanan kiri buat apa? Buat rasa diri sendiri. Nggak ada guna kan? Oh, sebelumnya maksudnya? Oh, sebelumnya dianalisa itu? Iya, sebelumnya gue analisa. Tapi setelah produk gue masuk, gue udah pasang mata kuda. Bodoh amat. Kalau barang gue nggak laku, berarti barang gue jelek. Satu. Yang kedua, marketing gue nggak bagus. Orang bilang, makanya yang pernah ambil deal dari pengepul mobil, tanya mereka semua. Pernah nggak gue bilang, oh lu 1 bulan harus ambil berapa roll? Bullshit. Nggak pernah gue. Nanti orang bilang, kalau nggak capai target gimana kok Jeki? Berarti salah gua. Okay. Gua nggak bisa marketing toko lu dengan baik. Iya. Selesai nggak? Iya. Oke. Kok gue pernah ngobrol sama bapak-bapak tetangga gue di rumah. Jadi dia tuh pengusaha apa ya waktu itu, makanan atau apa gitu ya, Mas. Jualan Mas katanya, Mas Denkus punya YouTube. Wah, gue bilang jualan makanan, saya bahas otomotif Pak. Jadi intinya ada poin yang gue tangkap gini dari pendapat. Jadi seorang pengusaha gitu ya, Mas, barang, produk, kadang bisa dibilang nomor 2 loh. Yang penting cuap-cuap Mas. Barang bagus, cuap-cuap mendesain iklan kurang oke, nggak viral tuh barang. Komentar lu gimana Pak? Ya itu bisa salah satu yang benar juga. Gitu tapi ya? Harus diiringin dengan produk lu benar. Oke. Kalau kayak gue kan, kebetulan gue hoki ketemu pabrik yang benar-benar bagus ya. Oke. Jadi gue bisa deskripsikan barang gue 20%, gue bisa ngehantam market yang di Indonesia. Oke. Dengan 20% loh. Iya. Begitu gue keluarin 100%, selesai semua. End of game. Kejawab sih. Apa yang lu mau kerjain? Kayak gitu. Nah, dengan kita adanya YouTube, kayak kita ini ya. Yes. Satu aja pemicu buat Mas deh. YouTuber otomotif mana sih yang punya produk sendiri? Jangan kolaborasi. Oke. Coba sebutkan satu. Satu aja. Ayo, gue challenge lu nih. Siapa? Satu produk tanpa kolaborasi. Siapa? Gak ngerti gue di belakangnya tapi kolaborasi ya. Kebanyakan kolaborasi kok ya? Iya. Kolaborasi lu jadi apa? Jadi wayang. Gue udah ngerasain itu di 4 tahun yang lalu. Oke. Begitu brand itu naik, lu dibuang. Kita brand ambassador bayaran berapa sih? 3M, 2M. Omset mereka nggak ada 2 minggu segitu. Logika kita ngomong. Hari ini begitu lu butuh, lu udah selesai project nih, lu butuh, gue mau ambil dong barang ini, bawa mobil gue sendiri, harga diskonnya berapa? Oh nggak bisa, barangnya udah jalan, gue cuma bisa harga segini dari administrasi, dari kantor. Lu sedih nggak dengernya Mas? Gue tanya lu balik Mas, lu sedih nggak? Nah itu akan teman-teman kita ngerasain semua. Gue bukan bilang kita nggak loyal sama satu brand, jadi pelajaran kita anggap dari ini semua, kita boleh loyal sama brand, tapi kita jangan mati-matian, jangan bodoh. Jangan oversales. Itu aja. Oversales itu hancurin diri sendiri. Mungkin sekarang lu nggak dimati, ke depannya lu pasti ngerasain. Kenapa gue bisa ngomong gini? Gue di YouTube itu 7 tahun Mas. Om Fitra, Mas Ridwan tuh udah puluhan tahun. Tapi gue tanya balik, yang gue kerjakan sekarang udah 4 tahun, 5 tahun di atas mereka. Setuju dong? Makanya gue tanya balik, YouTuber mana yang punya produk? Mas Ridwan dulu nggak berbisnis, sekarang berbisnis kan? Temenan sama siapa? Sama kita. Gue kasih dia lihat, ini percontohannya Mas. Once lu dibuang, apakah lu harus marah sama brandnya? Nggak bisa. Dongkol ya, lu nggak bisa marah. Mereka udah sesuai SOP. Betul. Mereka udah sesuai SOP. Mau nggak mau gimana? Ya lu ciptain produk lu sendiri. Nah lu nggak punya source, mau nggak mau lu kolaborasi. Nah hokinya gue punya source, gue punya marketing, dan gue punya trusted dari teman-teman. Dan orang belakang gue tuh, ya seperti gue bilang, pengepul mobil itu biasa aja, tapi orang di belakang gue tuh luar biasa. Gila Mas, gue hari ini gue bilang, gue butuh uang 30M, 40M, datang Mas. Langsung Mas, beneran. Gue mau keluar produk ini, gue nggak usah ngomong sampai segimana, teman-teman gue pasti support gila-gilaan. Lu butuh apa sih? Lu mau yang gimana sih? Balik lagi, trusted. Kita nggak neko-neko kan. Dari awal customer kita datang, kita udah kasih tahu, gue maunya begini. Ya gue ngelakuin nggak lebih dari itu. Beres. Orang begitu, wah anjing ini orang bisa percaya. Jadi ke depannya, lu kalau udah ke posisi gua, apakah lu akan tetap ngerjain mobil? Ya enggak. Kita naik kelas dong.
Mobil kita kerjain, tetap kerjain sesuai dengan porsi kita. Apakah lu akan ngebesarin lagi mobil? Nggak bisa. Karena karyawan lu itu atau anggota lu, tim lu itu doang. Lu nggak bisa gedein lagi. Nah kok pertanyaan gue kok, untuk membangun rasa trusted pada lingkungan atau ya lingkungan sekitar gitu ya, entah itu relasi bisnis, poinnya apa kok? Sementara, sorry gue potong lagi. Sementara kalau misalnya apa ya, berkolaborasi, katakanlah ya bekerja sama gitu ya, entah apapun itu namanya, kan kalau kita terlalu mengedepankan idealis kita, kalau si idealisnya oke, kalau misalnya masih belajar kan mungkin masih belum powerful. Nah poin-poin apa Pak untuk trustednya ini biar orang trusted? Awal-awalnya mindset dulu, mindset kita perbaiki. Jadi misalnya kayak gue awal-awal dari IMX ya, gue kolaborasi dengan orang, ya gue belajar dari sananya, oh gimana gue cara memperlakukan si brand ambassador. Kan waktu itu posisi gue di brand ambassador kan, gimana cara mereka memperlakukan saya. Apa yang gue rasa nggak enak, gue jangan perlakukan ke orang. Apa yang gue rasa enak, itu gue terapin. Habis itu masalah source, importir atau prinsipal pasti nutup habis semua. Ya, mereka pasti nutup habis semua. Nah, sedangkan gue nggak bakal merasakan kesulitan itu. Karena saya sendiri importir itu dari tahun 2007. Gue tuh dari 2007 udah importir, udah dagang sampai sekarang. Bisa jadi, untuk berbisnis gue lebih lama daripada prinsipal. Jadi yang gue butuh belajar itu adalah memperlakukan brand ambassador dan marketing. Dan marketing basic gue, offline gue di jalan. Gue dulu dari sales loh. Bukan otomotif ya? Bukan. Gue sales ke Aceh, ke Melabuh. Gue sales dulu. Produknya bukan otomotif kok? Bukan. Gue jual anti radiasi dulu. Anti radiasi? Yang di handphone Nokia, Sony Ericsson T28. Tahu, iya. Nokia 8210, 8250 yang tempel belakang tuh. Valentine. Nah itu produk kita dulu semua. Habis itu keluar BlackBerry. Nah itu marketing offline yang udah gue jalanin. Udah lama. Terus gue masuk ke, berarti gue masuk di IMS yang gue belajar online kan. Begitu gue udah belajar online, gue combine dengan offline. Nah sedangkan sekarang posisinya online itu agak mati, kalah dengan offline. Setuju nggak sih? Online mati, bukannya offline? Agak kalah dengan offline, karena offline udah mulai bangkit. Lu lihat di mall, nggak ada toko lagi yang sepi. Modern market. Ya sekarang kita udah di posisi modern market dan kita udah bisa online. Bungkus semua nggak? Source lu punya. Produk dulu bisa kontrol kualitinya semua. Market, begitu market satu cobain, semuanya ikutin kan. Jadi semua benar-benar, ya itu dari awal. Makanya gue bilang, kalau dibilang harus gimana caranya jadi pengepul mobil, karena gue belajarnya beda. Gue belajarnya itu benar-benar lingkungan yang ngajarin gue, alam yang hajar gue, hukum sosial. Gimana caranya lu kasih orang omsetnya bagus, begitu bulan depan lu datang lagi, disuruh besok lusa, gue udah ngerasain. Nah, begitu tokonya rame, tokonya sepi, dia retur barang, lu harus bawa pulang, potong tagihan. Itu gue udah ngerasain semua. Nah kayak gitu. Jadi trusted itu ya udah jatuhnya ke pengalaman lah, gue bilang. Kayak gitu doang. Dan kalau di bengkel yang paling gue sering ngomong sama Yogi ya, Autologi, dia sering sharing sama gue juga. Oh gitu ya? Iya, dia sering sharing. Gue sering bilang sama dia satu doang, jangan pernah upping price. Jangan pernah upping price. Upping price, jangan pernah. Mending kau minta jasa yang mahal daripada kau upping price. Jadi dipisah dong ya kalau gitu kok ya? Selalu. Dan jangan pernah bilang, oh pasti beres segala macam. Jangan pernah menjanjikan. Karena lu dari awal udah salah. Lu nggak, perspektif lu nggak samain nih. Cara pikir lu sama cara pikir customer lu kan lu nggak samain. Kalau kita kurang orderan mas, kayak mas kurang orderan, orang masuk, yang penting orderan masuk dulu kan. Kalau kayak gue nggak harap dari sini kan. Gue menyaring, gue filter dong posisi gue. Jadi begitu customer masuk di gue ya udah bener sesuai dengan gue. Jadi gue nggak butuh tahapan itu lagi. Sekarang kita butuh penyelesaian. Gue udah keburu di posisi ini nih, gue harus gimana? Ya rubah. Semua gue kasih lu harga neto, harga gue beli, tapi lu kasih gue appraisal harga jasa gue. Selesai ya masalah. Hitung-hitung sama aja kok, dan lu kerjanya lebih senang. Dan jangan pernah ambil uang DP depan, kalau bisa. Kalau gue nggak pernah. Nggak pernah. Jadi makanya customer gue selalu bilang, Jack tagi Jack. Kalau enggak sekali gue datang, bayar sampai mati rasanya. Ya gitu. Gue gitu orangnya. Oke. Tapi kalau misalnya ada tertantang nih ya, wah gue mau dong. Ya nggak? Katakanlah seperti itu. Tapi itu pun nggak semudah yang monggo gitu aja, ngubungin ngontak. Nggak bisa. Sama, lu mau bangun mobil di gua, mau bangun di Uji, mau bangun di Jurek. Sama kan semua tipikal kita. Karena kita semua kerja seni kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang tertantang ya, Ko Jeki,
oke deh, gue bisa ngikutin rules-nya Kojeki. Apakah lu segmented mobilnya? Mobilnya apa? Misal mobilnya segmented kah? Apa? Iya, misalnya dia datang, gue pengen bikin galan jadi Lamborghini, nggak bisa. Gue nggak mau, meskipun gue bisa fiberwork segala macam. Enggak, lu maksudnya kayak gitu-gitu kok? Iya. Gue nggak bakal gue ngerjain. Gue seneng dulu di proyeknya ini, gue kerjain. Oh, jadi yang ngerubah-rubah gitu kalau lu? Iya. Tapi kalau misalnya kayak, ini gue ada LC nih, Land Cruiser, tahun sekian, bangunin versinya lu deh kok, Bisa, kan gue banyak kerjain LC. Oke. LC banyak banget gue ngerjain. Iya. Pokoknya sesuai dengan masuk akal ya gue kerjain. Oh gitu ya. Oke. Suruh gue keluar dari zona nyaman juga. Itu seru juga lo ya. Apa? Kecuali proyek gue sendiri. Nah, mobil yang pernah gue bangun, yang gue bangun buat customer gue semua itu rata-rata gue udah pernah gue punya. Oke. Dan gue udah pernah kerjain. Satunya yang belum yang VW yang tadi gue bilang. Itu doang gue nggak punya. Karena gue dan sampai sekarang gue nggak pengen punya, nggak enak mobilnya. Oke. Iya. Oke. Simple gitu doang sih. Iya. Oke. Kan lebih enak belak-belakan kan daripada manis. Iya. Begitu ngerjain lu benar sendiri. Sih. Iya sih. Yang kasihan gitu. siapa? Anak istri lu. Pulang rumah lu emosi, anak istri kena maki. Anjing nih suami cuma cari uang doang kerjanya. Kalau nggak kau di rumah aku gantian cari uang. Mati lu. Iya logika kan kita ngomongan. Istri bilang gitu lu mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong. Ya kan kau ketemu istri lu, ketemu tuh kayak istri gua, ya udah kau di rumah aja jaga anak-anak, gua yang keluar cari uang. Berapa kau satu bulan bisa dapat? Gua bisa dapat segitu. Mati lu. Ya kan lu mau bilang link kolega dia juga punya, mati. Kalau kayak gua kan beda, dua-duanya alpha. Cilaka nggak lu? Cilaka. Gitu. Oke kok. Oke. Kok kalau misalnya ngomongin mobil Jeep, mobil selera lu Jeep apa sih kok? Mau tahu aja gue nih. Land Cruiser lah. Land Cruiser ya? Land Cruiser kalau nggak LX Series deh. Kalau lu punya budget lebih LX Series. Lebih enak dari Land Cruiser jauh. Gitu meskipun topologi kakinya sama, beda jauh. LX 570 the best, lu punya budget LX 600 the best. Itu aja, nggak ada pilihan. Lu mau ngomong Range Rover apa segala macam tai kucing. LX 600 the best. Iya. Pertanyaan random terakhir gue, entah kenapa gue nginget pada sistem pengereman mobil terbaik adalah Mercy. Komentar lu gimana? Ya betul, setuju. Setuju ya? Setuju, Mercy. Dia nggak ada karena memang dia awalnya dia yang nyiptain sih. Iya. Cakram itu ya? Iya, cakram itu. Habis itu pemasangan bearing yang terlalu ketat sama terlalu longgar aja, ABS-nya nyala. BMW nggak bisa loh. Iya. Mercy nyala, dia kasih tahu. Di sananya memudahkan semua. Meskipun step-step yang kamu lewatin itu banyak, tapi ya itu terbaik sih menurut gua. Ya kan, kalau kita bilang mobil Cina, iya. Aduh, udah, kalau mobil Cina lebih dari 1M jangan kau beli lah, udah gitu. Gitu ya. Ibaratnya makanya kau bilang beli mobil Cina nih, investasi, tai balau, investasi apa dulu nih? Investasi mobil jangan kau mikirin. Tapi kalau lu bilang investasi buat kamu jadi bobomkar, mobil perang, setuju. Bantai terus tuh mobil, setuju. Gua setuju. Jadi kalau lu bilang beli mobil listrik buat disimpan karena modelnya bagus, lupakan. Jadi beli mobil listrik fungsional. Buat disiksa ya? Buat cari duit boleh? Iya dong, buat dia make money buat lu lagi kayak gitu. Gue banyak belajar sih. Sama-sama gue juga belajar terus mas. Gue liat channel lu ya mas ya. Iya. Kayak lu lagi apa? Masa sih gue jadi GR sih kok. Gue liat channel lu ada satu yang bintang tamu lu yang sering banget yang agak gemuk. Rangga ya. Rangga. Nah gue liat dia tuh kayak dia cara ngejelasin tentang pilot jet, tentang karburator itu realistis banget. Realistis banget. Orang bilang, oh karburator. Yang si Om Isbah apa yang mana nih? Yang gondrong. Gue lupa deh, pokoknya agak gemuk lah. Dia jelasin tentang pilot jet, tentang karburator, habis itu cara mobil platina, rubah ke CDI. Gitu. Menurut gue tuh realistis, dan itu masuk akal pada saat sana. Tapi kalau bilang, kalau untuk sekarang lu terapin lagi udah berat banget. Gitu ya. Karena apa? Lu karburator, mobilnya kan mahal kita ngomong. Lu beli mobil karburator 30 jutaan, lu ngerapinnya berapa duit lagi sih lo harus habis. Kayak gitu kan. Cuma kan apakah, tapi kalau mobil itu ada memorable ya, ada memori yang tersimpan. Apakah lu jual atau lu kiloin? Nggak mungkin kan? Nah dia bisa kasih tahu solusinya, apa yang murahnya, apa yang bagusnya, dan apa yang propernya menurut dia. Nah itu gue suka tuh. Makanya dari sana tuh gue suka nonton di channel lu. Maka begitu lu chat gue, ayo. Gitu ya. Kalau yang lain-lain chat gue, tadi temen gue pasti banyak yang komen, anjing lu gue ajak lu nggak pernah mau Jack katanya. Enggak, karena gue lihat dia itu berjuang tuh kayak gue. Nggak mungkin gue bilang, Mas, gue pelajarin dulu video lu ya. Nanti kalau bagus gue baru Mana kayak gitu? Hah? Enggak, ada dong. Gue pernah digituin sama orang, Mas. Gitu ya? Sumpah gue pernah digituin sama orang. Lu tau nggak? Jadi pemicu buat gue apa? Gue bukan ngalahin dia.
Oke, lu belum 100.000 subscriber ya? Gue pertama kali bikin YouTube. Tolong dong naikin video gue, kan gitu kan teman-teman. Sedikit gue potong sedikit. Tahun berapa kok? 2018? 2020. Oh, 2020. Gue mulai YouTube 2020, Mas. 2019 akhir. Oke, tolong dong naikin YouTube gue, broadcastin aja, gue bilang gitu. Oke. Coba kirim aja dulu ke Jeki, aku lihat kalau aku cocok, videonya bagus, gue share. Channelnya tuh meledak dari mobil gue loh, anjir. Serius tuh. Lu gimana? Ada persyaratan bangke sih itu. Iya kan? Gue dengar, memang pada saat itu gue terima. Kalau orang lain mungkin marah, gue terima. Oke, gue masih kecil, gue baru mulai, subscriber gue belum 100. Iya. Gue mulai. Nah, ada di otak gue apa? Sebelum lu 100.000, gue harus 100.000 subscriber. Oke. Oh, di saat itu dia belum 100.000? 85.000 dia. Oke. Gue kejar dia, Mas. 11 bulan gue 100.000, Mas. 11 bulan? 11 bulan gue 100.000. Gila sih. Gue udah 100.000 satu tahun, baru dia 100.000. Oke. Nah, itu sekarang udah berapa? Kalau sekarang kan udah nggak lihat subscriber lagi ya. Iya. Sekarang udah ngeliat viewer, kita bilang. Nah, kalau orang bilang viewer juga udah nggak patokan. Sekarang udah lihat apa pengaruh lu di ekosistem. Kalau orang tanya, setuju. Gue BA ini. Lu udah pernah rubah ekosistem belum? Belum pernah. Nggak masuk hitungan. Ekosistem. Iya kan? Belajar nih. Sama kayak ekosistem yang pernah dibikin kayak Om Fitra. Iya. Apa yang dia pernah rubah? Satu aja jargon dia paling simpel. Dia setiap duduk jarak kepala. Identik banget sama dia kan. Habis itu gaya dia waktu berkendara, gaya dia waktu dia ketawa, itu Om Fitra ya. Yes. Tapi menurut gua di antara tiga yang paling ikonik itu Om Mobi. Channel gua pertama kali itu gua inspirasi sama Om Mobi. Kami suka turbo. Jadi dia nggak bilang mobil NA itu jelek, nggak bilang mobil Rotary itu jelek, tapi bagi dia turbo itu is the best. Kami suka turbo. Itu gue belajar dari dia. Oh berarti gue harus naik, gue kasih tahu orang idealis gue. Gue nggak perlu ngejelekin orang. Buat naik. Nah itu dari Om Mobi. Nah akhirnya Om Mobi agak lari arahnya. Gue ke sana. Ya udah, gue cobain segmen dia deh. Dengan gaya gue, kan gue orang Medan juga ya. Belak-belakannya gue. Om Mobi juga awalnya terkenal belak-belakan. Naik. Nah Om Mobi bisa begitu kenapa? Ya secara ekonomi kita harus akui loh. Tajir banget sih kawan. Om Mobi itu tajir banget. Nah Om Fitra profesional. Kita belajar profesional dari dia. Ridwan, kita belajar dari apanya? Cara dia membaur. Gue belajar dari dia. GD. Nah gue belajar dari dia itu apa? Cara sinematik, cara ambil kameranya. Nah gue belajar dari GD. Nah gue berusaha, pengepul mobil ini lahir terakhir nih. Kesempatan gue nih sebelum gue boom, gue harus belajar dari mereka semua nih. Gue harus naik dari semua mereka gitu. Nah, gue lihat dari channelnya Mas sendiri, lu punya ciri khas sendiri. Anjir, kursi bakso aja bisa ngonten. Setuju gue, kaget. Gue pas ngeliat, anjir ini bisa kayak pengepul dulu nih. Anjir. Amin. Gue sampai ngomong sama Regen. Regen sampai bilang sama gue, woi anjing, tumben lu mau collab sama si sama Denkus waktu naik Reels kan. Kan biasanya gue ada Regen segala macam kan. Tumben lu. Kayak kita dulu. Support. Regen dia sampai ngomong gitu, support. Nah, makanya lu bisa lihat dari YouTube gue semuanya. Gue pernah collab siapa doang. Ridwan Hanif sama GD, sekali Famel. Itu doang. Gue nggak pernah Mas diajak-ajakin. Gitu kok ya. Agak gue takut. Kadang-kadang gue ngomong kan terlalu frontal kan. Orang bilang, si anjing Jeki sombong banget gitu. Susah tuh. Kalau gue sama GD enak. Kenapa? Gue tuh menghargai dia. Dia sebagai guru gue. Gue tuh, kalau gue GD itu gue hargai dia. Jadi apapun kekurangan dia bagi gue tuh normal. Karena gue belajar dari dia. Ini realistis gue ngomong. Mas Ridwan, itu adalah orang yang menurut gue terbaik di otomotif. Mas, pertama kali gue keluar kaca film Mas. Orang pertama yang kontak gue tuh Mas Ridwan Mas. Serius kok? Orang pertama yang kontak gue. Ko Jeki, apa yang bisa gue bantu? Anjir Mas, gila gak lu Mas? Gue tanya lu Mas, sekelas Ridwan Hanif Mas, dia telepon Mas. Gue sampai sana, wah anjing, gila nih orang. Masih ingat gue. Dulu waktu dia pertama kali bisnis, Autonet sempat nggak bangkit kan, gue bareng sama dia bangkit ya. Udah sempat naik semua. Terus ngeliat dia gitu perlakuan ke gue, wah gila nih orang. Meskipun gue bilang sama dia, nggak usah Mas, gue pengen berusaha sendiri. Tapi gue itikadnya itu loh Mas. Iya benar. Wah gila, gue pas denger itu gue sampai kaget. Anjing, Ridwan the best orangnya. Sampai timnya ada Noval, SPD, semua telepon gue Mas. Ko Jeki ada yang nggak bisa kita bantu? Gila nggak lu? Habis itu dealer gue yang kayak di Palembang, yang di Pekanbaru semua itu bukan gue nawarin, mereka menawarkan diri. Gue dealer brand ini Ko Jeki masuk gue lepas Dia belum lihat barang gue, kalau barang gue jelek gimana? Tapi dia apa? Dulu waktu Ko Jeki di cyber, kita
sempat kalah dengan brand lain. Begitu Kojeki di cyber, kita pegang cyber boom. Tapi gue percaya sama Kojeki. Itu gambling kan. Gue gambling, dealer gue bisa gambling. Nah itu contohnya, dealernya gue sebutin namanya. Ada Oscar, Palembang, Pacific, Central, Daytona Jambi. Ya, habis itu yang di Medan ada Grand Sehat. Itu bengkel top daerah semua. Gambling gue semua. Itu makanya gue acung jempol sama mereka semua. Lu lihat gue repost, gak banyak tuh, padahal dealer gue tuh satu Indonesia, Mas. Yang gue repost tuh beberapa doang. Kenapa? Mereka berjuang sama gue dari nol. Meskipun perjuangan gue cuma 8 jam ya, tapi setidaknya lu ada gitu loh. Orang lain belum tentu. Ya kayak Om Fitra, Om Mobil tahu nomor gue juga. Ya kan, gue nggak menyalahkan mereka, tapi kan mereka profesional ya, ada sama brand lain. Tapi Mas Iwan tuh telepon gue, wah gue hati gue anjir, gue nggak nyangka gue Mas. Gue nggak nyangka itu posisi dia lagi Cina Mas. Oh gitu ya? Lagi Cina, lagi road trip journey Cherry itu Mas. Iya. Dia telepon gue, lu jadi gue gimana rasanya? Gue tanya lu coba. Hari ini kau telepon Iwan, Mas, gue mau collab, ya kan? Dia pasti bilang, gimana ya? Tapi lu begitu kirim ini video gue Mas, pasti 100.000% dia collab sama lu. Gue kasih tau lu, Iwan tuh beda orang ya, makanya orang bilang antik-antik. Ya itu sekumpulan gue tuh orang antik semua. Ada orang bilang, Mas Iwan sombong segala macam. Ya lu belum tahu orangnya gimana. Kalau kata orang kita, orang timur, tanam kaki. Itu orangnya, meskipun dia orang Klaten, gayanya itu gaya orang timur. Begitu ya? Tanam kaki, mati bareng, ayo mati bareng. Pertama kali gue di Black Mas Iwan tuh paling nggak pernah mau berikatan sama rokok. Sama Black lah, sama Black kita ngomong ya. Sama sejenisnya kayak gitu. Gue pertama kali debut gue di Black, dia yang bantuin gue loh. Gue bikin DC Battle kan. Gue, Ridwan Hanif dan J-Pro Carvlog. J-Pro itu konglomerat ya. Kita bilang konglomerat. Jonathan sekarang CEO baik ya. Mereka bertiga yang bareng sama gue. Bangun. Ada ngomong bayaran? Nggak ada Mas. Anjir. Itulah orang di belakang-belakang gue semua sekarang. Makanya orang bilang, lu mau fight sama otomotif siapa? Gue nggak ada takut. Di belakang gue tuh gorila semua, King Kong, siap pasang badan. Makanya orang bilang, pengepul mobil bisa hari ini. Bisa hari ini bukan karena gue sendiri. Teman-teman gue di belakang. Wah gila. Itu baru dari otomotif loh. Belum lagi dari yang lain-lain. Belum lagi dari segi bisnis, gila. Makanya gue bilang tuh, balik lagi gue tuh super hoki orangnya. Hoki, nggak ada lagi yang lain. Kok, tapi kan, coba kok, terakhir lagi kok, kasih gue ujangan kok. Misalnya 3 kata lah, apa poin-poin yang, ya selain daripada untuk supaya orang trusted, apa kok? Cuan Cheng Li cincai. Cuan, kita kerja segala sesuatu tuh harus ada untung. Kenapa? Lu kalau gak ada untung, lu ngerjainnya pasti pada ada satu saat lu ngerasa capek. Apa sih yang gue kejar? Gue korbanin waktu gue segala macam. Gak boleh munafik ya? Harus, makanya cuan. Cincai. Cheng Li dulu, Cheng Li. Gue ngerjain, gue sama dia bekerja. Suatu hari gue jualan lagi barang, apakah gue boleh jualan? Kalau dia ngerasa gue boleh jualan, gue ngerasa gue jualan tapi gue nggak ambil market dia, itu namanya apa? Cheng Li. Cheng Li kan? Nah, Cheng Li udah dapet nih. Cincai. Cincai itu apa? Misalnya, gue sama Denkus baik nih. Ada satu hal yang lu nggak suka sama gue, misalnya gue ngerokok, lu nggak suka bau rokok. Tapi pada saat lu sama gua udah nggak gitu bagus, gua ngerokok, lu pasti tegur gua dong, karena lu nggak suka. Ya itu cincai namanya. Tapi kalau lu nggak, adalah itu jadi itu kan kekurangan dia, udah biarin aja, maklumin aja, cincai. Cuan Cheng Li cincai 3 doang Mas, bisa terapin tuh hidup. Gua aja kadang-kadang cuan Cheng Li, cincainya gua kadang-kadang nggak dapat, karena gua masih ada ego. Gua masih ada ego. Kalau gua cincai gua udah hilang, udah jadi cincai itu lebih ke legowo gitu kali ya? Gue udah legowo aja. Iya, legowo dan jiwa besar. Itu semua orang nggak bisa dapat Mas. Cuan Cheng Li semua orang bisa. Cincainya ini yang sulit kali dilewatin. Nggak bakal bisa lo lewatin. Gue bisa lewat beberapa kali. Karena gue marah sama customer nih. Gue cuma tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya udahlah. Jarang banget gue bilang, oh iya, sorry aku harusnya kok begini-begini, gue harusnya begini-begini. Jarang banget gue bisa begitu. Gue nggak bisa itu. Itu gue cincainya gue kadang-kadang nggak dapat. Dan usahakan kalau bisnis sendiri, jangan pernah ada join. Nah itu tuh, gitu kok ya? Iya dong. Tapi kalau misalnya masih seumur jagung dan kebetulan bisnisnya butuh dana, katakanlah. Ya mau nggak mau, lu harus ngomong. Lu ngomong sama orang ini 3C, Cuan Cheng Li cincai, tapi begitu cincainya, Cheng Li-nya lo harus ngomong apa? Cheng Li-nya pada saat gue udah ada modal, gue bisa bangun satu perusahaan baru. Dan gue siap jalan sendiri. Lu siap nggak?
Oke. Di awal diomongin. Iya dong. Jangan sampai setengah. Anjir, Denkus dulu jualan velg 1 set aja susah. Sekarang udah jual 100 set 1 bulan. Habis itu dia buka sendiri sekarang. Di gua tetap jalan. Dari gua dapat duit, dari dia dapat duit. Berantem dia tuh. Dia nggak mikir. Dulunya sebelum lu buka dia jual 1 set. Lu bareng dia 1 set. Begitu lu buka, lu jualan 300 set. Tapi dia jualan 200 set. Cuan dia bertambah nggak? Bertambah dong, dari 1 set jadi 200 set. Iya kan? Dia nggak mikir itunya. Itu namanya Cheng-Li. Iya. Kesananya. Itu kalau menurut gua. Itu yang sering gua hindarin. Kayak gua sekarang umurnya kan 37 ya. Gua bisnis itu dari umur 16. Dari 16 tahun? 16 tahun. 21. Gua umur 16 tahun bapak gua udah meninggal. Berarti gua 21 tahun dagang. Itu awal bisnis lu apaan? Awal bisnis gua, asuransi handphone sampai sekarang masih jalan. Oh, dari awal itu? Iya, sampai sekarang masih? Iya, bisnis gua tuh nggak ada yang close. Selalu bertambah, nggak ada yang close. Bagi gua close itu sesuatu yang sial banget jadi orang. Iya. Gua selalu jalan semua. Berarti bisnis itu masih cuan aja sekarang? Masih. Sampai sekarang gua dulu kan di sales, gua dari sales, habis itu jadi agent, distributor, distributor brand orang, habis itu gua jadi importir. Perjalanan gua panjang banget dari importir, gua sekarang jadi pemegang brand gue sendiri, gue importir sendiri dan gue langsung jual importir langsung ke end user, makanya harga barang gue bisa murah. End user langsung. End user. Tapi wholesaler main juga? Wholesaler nggak main. Oh nggak? Karena toko gue udah di semua mall. Mall-mall top, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, mall top semua tuh ada. Nama tokonya gue nggak sebut lah. Ada semua. Nah, kalau kalian mau tahu nama toko gue apa, lihat aja kartu namanya. Semua nomor handphone gue. Iya, gue sampai customer service gue handle. Lu mau dari handphone, mau dari bengkel, mau dari towing, mau dari bisnis gue yang spare part, habis itu yang online, semua gue handle sendiri. Nah itu itu kesenangan gue handle customer. Gila nggak pecah kepala tuh kok. Tapi gue seneng. Oh seneng ya? Tapi gue seneng. Makanya gue cepet yang gue balasnya kan. Iya sih. Mau DM karena gue demen banget, gue happy banget. Oh gitu ya. Itu kehidupan gue. Ada orang yang enggak banget tuh, wah bahas-bahas gitu. Nggak bisa. Kalau gue tuh suka begitu. Gue tuh happy banget. Pokoknya gue bisa interaksi sama orang. Bagi gue itu adalah, kalau bagi orang cuan itu adalah tentang uang. Kalau sekarang bagi gue tuh uang tuh udah angka mas. Uang tuh udah angka? Udah angka doang. Bagi gue cuan itu. Cuan itu adalah ketemu dengan orang dan gue bisa menjalani bisnis dan bisa ngejalanin hubungan bagus. Itu menurut gue untung yang paling besar. Hari ini gue kalau nggak jalanin pengepul mobil mas, nggak jalanin ini semua. Ya belum tentu gue bisa ada sekarang. Gue jalanin pengepul mobil, apa sih yang gue untung dari pengepul mobil? AdSense berapa sih satu bulan? 140 juta, 150 juta paling. Wah gede banget tuh kok segitu kok. Kan segitu kan ya. AdSense belum nyampe gue segitu kok. Ya, nyampe lah nanti pasti. Amin. Ya, paling 100-an. Endorsan segala macam. Endorsan lah anggaplah satu bulan lu 500 juta lah kita anggap endorsan lah ya. Amin. 500. Berarti gue satu bulan cuma sekitar 600 juta. Dengan waktu yang gue curahkan nggak sebanding menurut gue waktu itu. Tapi gue jalani dengan happy. Nah, keluarlah bisnis gua, ada kaca film. Kaca film berapa omsetnya sekarang? Gede, Mas. Ya kan? Wiper segala macam kan jalan semuanya. Ya kan? Bisnis yang lain ini cuma sebagian kecil dari sini. Kita ada bisnis yang lebih gede lah, kayak gua buka toko audio. Kan siapa sangka sih gua aja nggak ngerti audio. Tapi gua punya toko audio dan punya top. Toko audio gua top. Siapa yang berani lawan BBS? Ya kan? Di event. Kayak di IMX. Siapa sih yang berani acung kepala sama gua pengepul mobil? Ada pengepul mobil. Di drifting, siapa sih yang berani anggap remeh berat IDN? Udah semua aspek mas kita penuhi. Apa yang gua cari lagi sekarang? Yang gua cari ya ketemu orang banyak, ya jalan bisnis lebih gede. Ya impian gua apa kata orang? Impian lu seperti apa Jack? Ya gua pengen punya dinasti. Iya gua udah pengen punya dinasti. Gua pengen punya ya itu semua lini produk semua pengepul mobil. Bukan hanya di otomotif. Tidak hanya di otomotif ya? Iya dong, gue pengennya udah sampai sana. Mungkin sekarang lu orang dengar nggak masuk akal ya, tapi 10 tahun ke depan kalian buka video ini, anjir dulu Jackie pernah posisi ini. Sama kayak sekarang, gue lihat video gue yang awal-awal, gue nggak nyangka gue hari ini bisa ada di tahap inilah. Gue nggak bilang gue hebat atau apa, tapi gue seneng pencapaian gue bahwasanya melebihi dari ekspektasi gue sendiri. Kayak gitu. Terus sedikit nih, gue jadi pengen tahu juga loh dari panjang lebar cerita lo, kehidupan tersulit apa yang pernah lu alami dalam hidup? Sulit ya? Nyusruk kan lu di awal, apakah lu... tahun 2006 dong. Tahun 2006 gue tapi lu berawal dari nol dong berarti? Dari nol, pas bokap gue meninggal gue gak punya modal apa-apa. Gak punya modal, rumah disita bank. Gak disita bank sih, masih tinggal. Tapi masih ada agunan di bank. Habis itu ada mama saya, ada adik saya 2 orang.
3. Gimana caranya? 2006 tuh. Iya lo. Sorry kok, lu tuh anak pertama? Anak gue anak pertama. Oh, adik 2. Gimana caranya ya? Gue dagang, gue jadi sales, kerja di orang. Sales gue ambil persentase, gue ngambil. Itu di Medan kok? Di Medan, gue nggak ambil gaji pokok. Jadi ada 2 pilihan sales di Medan dulu. Lu mau ambil gaji pokok, bonus kecil, atau lu nggak ambil gaji pokok, luar kota transport lu tanggung semua, lu ambil persentase 5%. Oh gitu? Lu tau nggak yang gue pilih apa? Gue ambil 5%. Buset. Hidup itu pilihan bagi gue waktu itu. Buat daily-nya gimana tuh kok? Hah? Gaji pertama gue kasih ke mama gue semua. Oke. Gaji pertama. Nah, gue tuh sempat 1 bulan tuh dikasih dari keluarga tuh 3 juta dari keluarga besar ya. Oke. Kasih 3 juta buat ke orang tua gue buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, itu kita terima sekitar 7 bulan. Oke. Habis dari itu kita udah gak terima lagi, kita udah bisa survive sendiri. Bangga gak lu jadi orang? Oke. Jadi kalau bilang itu titik kesulitan lu, enggak, itu titik kilas balik gue. Gue ngerasain tuh kalau dari Medan tuh kita naik kereta api ke Tebing Tinggi, ke Tanjung Balai. Lu mau nginap mahal. Salah gue gimana? Gue hari ini pagi gue berangkat sampai Tebing Tinggi, gue selesai cari orderan jam 7 malam, gue pulang naik kereta api, tidur di kereta api sampai rumah itu jam 12 malam. Gue naik angkot pulang ke rumah, pagi jam 5 gue berangkat lagi. Gue udah gak ke Tebing Tinggi dong, gue udah ke Kisaran dong. Ya begitu terus. Gue jalanin semua. Berapa tahun untuk proses itu tuh? Cepet gue, 1,5 tahun doang mas. 1,5 tahun doang. Nah customer gue, dealer-dealer gue ngeliat gue begitu, mereka support gue. Jack, lu ke Jakarta, lu ambil barang, lu gak usah kerja lagi di bos ini tai banget katanya. Pelit banget sama lu ambil barang di Jakarta, persentase lu con berapa lu kasih tahu kita kasih lu con. Hoki gak lu mas? Toko yang bantu gue waktu itu, ada toko Bagan Batu, toko Kisaran, sama toko di perdagangan, Siantar. Total 6 toko. Gue berangkat ke Roxy ambil barang mas. Gue ambil barang, gue cuma kasih lihat, kok modal aku sekian, aku harus beli cash kok, nggak bisa kasih tempo. Ya udah Jack, modal lu sekian, gue kasih lu untung dia 25%. Dia kasih gue untung 25%, ambil barangnya udah lebih murah daripada ambil sama bos gue yang lama. Cengli kan? Gue jalanin mas. Dari sana gue dapat duit, gue punya uang 1 tahun, gue kerja segitu sekitar 1 tahunan lah. Gue Jakarta tuh, gue sampai sempat ngekos. Ngekos mau murah atau ngekos di mana? Karanganyar, gue sempat ngerasain aja. Karanganyar mas, gue ngekos sana 6 bulan. Ngekos sana, terus gue sama 1 tahun gue punya uang cash 150 juta, gue berangkat ke China. Untuk? Masukin barang. Barang pertama kali yang gue masukin gantungan bulu. Kalau kalian ingat. Gantungan apa? Gantungan bulu. Yang model bulu terus sampingnya ada bulu-bulu. Kan dulu ngetren banget di Nokia N76. N76, 7610, 6600. Ya kan zaman-zaman itu kan. Nah, booming gua. Jual 1 biji 14.000, 24.000. Nah, di sana gua booming. Habis itu masuk ke BlackBerry trackball yang warna-warna. Itu kerjaan gua tuh, Mas. Itu BB cuan banget ya? Cuan banget. Gokil itu. Habis dari BlackBerry mati kan, bukan mati karena iPhone loh. Keluar iPhone 1202 Nokia, ingat gak? Iya. Casing transparan yang keypad. Itu kerjaan gua tuh, Mas. Itu gue inget aja. Itu kerjaan gua tuh. Nah, gua buka molding. Gua orangnya suka fight. Gua orangnya suka bertaruh. Gua orangnya suka bertaruh banget. Nah, gua bertaruh lagi di sana. Fight lagi. Naik lagi gua. Keluar bukan iPhone, Nexian G900, HP yang ada TV. Nexian. Ya kan? Gue keluar persaingan, MyG G800. Gue keluar tuh handphone. Boom lagi gue. Ericsson saat itu nggak ini ya? Ericsson yang ini yang pink apa? Orange. T28 itu masih zaman dulu, udah dulu. Ini. Kalau T28 itu kan zamannya sesuai dengan tahun 2006 2007. Zaman jadi anjing itu. Sama dengan Samsung R600 yang suara Dolphin, yang suaranya kencing poliponik. Iya, poliponik. Iya, gue ingat banget tuh. Jadi anjing-anjingnya. Nah, baru keluar iPhone 4 dah. Begitu iPhone 4 gue udah di Jakarta, udah established. Gue udah punya toko di setiap mall. Sampai sekarang. Begitu Tokopedia berdiri, grosiran kan udah mati. Tokopedia berdiri kan, grosiran mati semua. Ya gue udah established di Jakarta, gue udah punya mall, gue udah punya toko di mall-mall. Hidup gak gue? Udah hidup, udah berkecukupan. Fight, selesai kan? Berjalan 3 tahun, sampailah ke tahun 2017. Gue mulai karir gue. i86. Karena gue udah dapat duit. Bini gue, impian gue tuh gue pengen inisial di bini gue tuh suka Jeco. Dia tuh suka Jeco. Ya udah, bangunlah i86 1 biji. Awalnya gue marah-marah, ngapain sih bangun mobil tua? Ya udah, kalau mau bangun ikut cara gue kan. Gue dulu anak mobil juga, main mobil. Bangun i86, begitu i86 jadi, ya udah sampai sekarang berantet. Makanya orang bilang hidup terendah. Gue nggak ngerasain sih. Kalau bagi orang mungkin gue sulit banget waktu itu ya. Tapi karena gue enjoy. Gue enjoy itu. Gue sampai ngerasain pas pulang tuh
malam pulang lapar tuh mau makan tuh di kereta api tuh makan nasi. Gak ada nasi loh, bahkan makan burung goreng doang kalau di Medan tuh. Burung goreng sama sate kerang. Enjoy, senang. Dulu karena gue mau beli sate kerang aja gak ada duit. Nah itu gue happy gitu loh. Udah. Gokil ya. Temen ilmu mengelola duitnya itu, muter-muterinnya itu. Itu sempat hancur juga gue. Hancur. Namanya kita orang nggak punya duit. Tiba-tiba megang duit ya kayak orang tiba-tiba kena jackpot kan, kayak gitu. Nah gue sempat ngalamin itu tapi nggak lama. Gue cepat sadar karena gue punya adik-adik gue. Nah gue dari dulu tuh nggak pernah megang uang orangnya. Gue dapat duit gue tuh kasih ke mama gue. Dari dulu. Tapi kan namanya anak cowok, pasti kita mungkin pernah merasakan zaman jahiliyah gitu. Ada. Tapi lu sempat ngerasain zaman jahiliyah. Takutnya nggak sampai parah. Gue nggak sampai parah banget karena kan gue kerja kan. Gue kerja, jadi gue dengan situasi kondisi keluarga ya. Iya, makanya itu gue hoki. Gue skip masa-masa suram itu. Gue skip begitu gue married. Ya udah di istri, keuangan ya istri semua yang pegang. Beres. Iya. Kayak gitu loh. Gokil. Jalan luar sekarang. Biasa. Mungkin orang bilang perjalanan, gitulah. Iya. Orang bilang gue rencanakan, yang nggak gue rencanakan juga. Ya kan, dengan cerita gue gimana gue mau rencanain. Siapa yang bisa ngerencanain hidup lo? Jalanin aja, hoki. Jadi apa yang di depan mata bisa kerjain. Ya kerjain, nggak ada besok, nggak ada lusa lagi. Enggak, gue pilih-pilih. Nah kalau misalnya ngomongin bisnis pilih-pilih, menurut lu gimana kok? Bisnis pilih-pilih, kalau lu udah punya duit ya silakan lu pilih-pilih. Karena itu kalau dari nol nggak usah. Yang depan mata nggak bisa. Sikat aja dulu ya? Kalau dari nol semua lu kerjain. Gitu. Dari nol semua lu kerjain. Yang penting lu nggak rugi aja. Gitu dulu. Kalau rugi ada perspektif, gas. Ada yang lu dapatkan kan? Gitu ceritanya. Luar biasa, gue ini dikupas tuntas tentang Kojeki. Asli gue baru tahu. Dan thank you banget kok. Gue tercerahkan dari segala hal, nggak aja di otomotif. Kok thank you banget sekali lagi. Waktunya terus seperti biasa kok. Boleh dong petuah-petuah bijak. Closing statement dari lo, entah apapun yang ingin disampaikan. Ya kalau untuk ekonomi sekarang, bangun mobil sesuai kebutuhan. Gitu ya? Sesuai kebutuhan, udah itu dulu. Nanti baru mikirin yang panjang-panjang lagi lah. Gitu ya? Sesuai kebutuhan, lu dapat duit lebih banyak, lu punya budget lebih banyak lagi buat ngebangun mobil. Itu baru pol-polan. Kalau bangun mobil setengah-setengah, meringkuk lah kau nanti. Meringkuk, percaya aku lah. Ya kan? Kojeki, makasih banyak. Thank you, Mas. Harus sukses. Mantap. Sukses terus buat pengumpul mobil. Gue cantumkan seluruh sosial medianya pengumpul mobil. Ya, lu pasti udah pada subscribe juga sih ya. Pedagang. Yang belum subscribe silahkan subscribe sosial medianya semuanya. Dan terakhir juga jangan lupa sosial media gue di follow, di subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Dadah. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes